Halo, selamat siang pemirsa. Saya Syafaati Suryo. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di program Polri Presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada 1 Juli 2025. Pembangunan SPPG Polri ini merupakan bukti keterlibatan aktif Polri dalam berbagai program strategis nasional. Presiden menilai langkah Polri mendukung pemenuhan gizi rakyat merupakan upaya strategis untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Untuk itu pada 17 Juli 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah Indonesia. Kegiatan ini mendorong pendirian Satuan Pemenuhan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makan bergizi gratis di seluruh Polda untuk mengejar target 200 unit di akhir tahun 2025. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait Satuan Pemenuhan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri ini, kita akan berbincang langsung dengan para narasumber yang telah hadir. Yang pertama ada Bapak Irjen Pol Nurworo Danang selaku Wakasatgas MPG Polri. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Selamat siang Mbak Syafa, alhamdulillah kabar baik. Baik, selanjutnya ada Dr. Tan Shot Yen, ahli gizi. Selamat siang Dok, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Syafa. Baik, selanjutnya ada Bapak Iwan Setiawan selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR. Apa kabar Pak Iwan? Kabar baik Mbak, selamat siang. Baik, kita langsung saja ke Pak Danang terlebih dahulu. Pak Danang, ini bagaimana komitmen Polri dalam mendukung Astacita melalui pelaksanaan program makan bergizi gratis? Ya, bisa kami jelaskan pada pemirsa iNews TV bahwa Polri mendukung penuh program pemerintah, dalam ini program makan bergizi gratis, sebagaimana bahwa dalam program 8 program hasil terbaik Presiden Prabowo, salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Polri mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi langsung untuk mendukung program makan bergizi gratis. Untuk itu Polri telah membangun SPPG di seluruh wilayah Indonesia, baik itu mulai dari Polda Aceh sampai ke Polda Papua. Di seluruh Indonesia kita membangun SPPG ini untuk mendukung percepatan pembangunan SPPG. Sebagaimana target dari pemerintah akan dibangun 30.000 SPPG seluruh Indonesia. Polri mempunyai 508 Polres jajaran. Ini diharapkan satu Polres bisa membangun minimal 1 SPPG sehingga bisa cepat untuk pembangunan sesuai dengan target. Di samping itu juga harapannya bisa mempercepat untuk pelayanan kepada penerima manfaat, karena saat ini antara kurang lebih sekitar 2.300 SPPG yang terbangun di Indonesia. Harapannya dengan kontribusi Polri ini nanti akan bisa mempercepat pembangunan dan juga mempercepat pemberian manfaat kepada sasaran penerima. Nah ini harapan Polri, juga bagian dari tugas Polri, karena tugas-tugas Polri ini tidak hanya melaksanakan pelaksanaan tugas untuk penegakan hukum, tapi juga ada tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Nah, salah satu inilah tugas-tugas Polri memberikan pelayanan melalui program makan bergizi gratis. Ya. Baik, kalau dari Pak Iwan, bagaimana Anda melihat kontribusi Polri dalam program makan bergizi gratis ini? Iya, kalau saya melihat kontribusi Polri dalam berkontribusi untuk mensukseskan, ini kan program utama atau program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu MBG ini, maka kontribusi Polri saya lihat sangat fundamental, karena bagi saya Polri ini kan merupakan institusi yang punya struktur yang sudah rapi, yang sudah sudah mapan sampai ke polsek, sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke desa. Saya kira memang untuk mempercepat target pembangunan
SPPG ini, saya kira membutuhkan kontribusi lembaga seperti Polri ini, karena untuk membangun SPPG ini kan punya standar-standar yang harus dipenuhi, punya syarat-syarat yang harus dipenuhi, makanya butuh percepatan, butuh lembaga yang kompeten, sehingga pembangunan SPPG di daerah-daerah itu bisa dibangun dengan cepat, mencapai target. Bahkan di tahun 2025 ini kan targetnya kalau tidak salah 5.000 SPPG harus terbangun. Maka dengan kontribusi Polri ke depan saya lihat dan saya optimis akan tercapai target itu. Baik, lalu Pak Danang, salah satu kontribusi Polri ini kan yaitu dengan membangun SPPG. Lalu sebetulnya bagaimana lingkup tugas dan tanggung jawab SPPG Polri ini? Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa lingkup tugas dan tanggung jawab SPPG yang dibangun di lingkungan Polri ini juga sama dengan SPPG yang dibangun baik itu oleh kementerian lembaga termasuk juga mitra BGN, yaitu memberikan pelayanan kepada sasaran penerima manfaat. Dalam ini sasaran penerima manfaat itu ada dua sasaran, yaitu adalah sasaran pelajar. Dalam ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA dan sederajat, termasuk juga yang dari pondok pesantren, termasuk dari pendidikan keagamaan yang lain, dan juga sasaran penerima manfaat non pelajar. Dalam ini adalah kelompok B3, yaitu balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Ini yang menjadi sasaran pelayanan dari SPPG yang dikelola atau dibangun oleh Polri. Dalam ini Polri mendelegasikan pelaksanaannya kepada Yayasan Kemala Bayangkari yang secara langsung nanti akan mengelola SPPG yang dibangun oleh Polri. Baik, kalau dari Dokter Tan selaku ahli gizi nih, bagaimana dokter melihat manfaat program MBG ini bagi anak-anak di Indonesia? Ya, jelas. Jadi MBG itu sebetulnya perlu didukung ya, karena dengan demikian maka terjadi semacam edukasi secara menyeluruh tentang kita tuh makan kalau mau sehat tuh mestinya kayak gimana sih, makan bergizi kayak gimana. Jadi profil makanan yang dibagi juga harus mencerminkan, oh ini kultur Indonesia, oh ini adalah makanan yang bergizi, seperti itu. Dan yang berikutnya lagi memang salah satu tujuan dari MBG kan untuk memberikan edukasi kepada para penerima manfaat, baik itu ibu balita termasuk juga anak-anak sekolah, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Danang. Jadi dengan demikian mereka membawa makanannya pulang ketika ibu balita itu, dan anak-anak yang makan di sekolah bukan cuma asik dapat makan gratis nih, tapi juga mereka juga belajar kenapa sih saya mesti makan, ada proteinnya, saya mesti suka juga dengan sayur. Nah, sayurnya dimasak dengan seperti apa, seperti gitu. Baik, Dokter Tan, Pak Danang dan juga Pak Iwan dan pemirsa, ini perbincangan semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di program Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama: pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat.
Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Ya, masih bersama saya Syafaati Suryo di program Polri Presisi. Pemirsa, secara keseluruhan Polri telah membangun 195 SPPG di berbagai wilayah di Indonesia, mulai yang telah beroperasi, tengah diverifikasi maupun dalam proses pembangunan. Kita langsung tanyakan kepada Bapak Irjen Pol Nurworo Danang selaku Wakasatgas MBG Polri. Pak Danang, sejauh mana pembangunan SPPG yang sudah berjalan dan kemudian berapa banyak penerima manfaat dari pembangunan SPPG Polri ini? Terima kasih Mbak Safa. Perlu kami luruskan, memang pada tanggal 17 Juli kemarin telah dilaksanakan peresmian oleh Bapak Kapolri sebanyak 29 SPPG dan total secara keseluruhan sudah terbangun 195. Namun demikian hasil evaluasi terakhir kami, karena setiap saat kami mempunyai gugus tugas, mempunyai satgas yang selalu mengevaluasi, mengupdate dan juga mengarahkan satgas-satgas yang di Polda. Saat ini kita sudah terbangun sebanyak 418 SPPG di seluruh Indonesia. Yang awalnya target tahun 2025 ini adalah 200 SPPG, saat ini ditambah targetnya menjadi 500. Dan dari 418 SPPG ini 27 yang sudah operasional, kemudian ada 33 yang persiapan operasional, dalam artian sudah lengkap bangunannya, kemudian lengkap peralatan masaknya, kemudian alat makannya, termasuk kendaraan dan juga relawan sudah siap, tinggal nunggu izin dari BGN untuk operasional. Kemudian tahap pembangunan menuju untuk penyelesaian 159 dan rencana tanggal 6 Agustus nanti akan dilaksanakan groundbreaking secara serentak oleh Bapak Kapolri di Polda Jatim, tepatnya di Polres Malang, itu sebanyak 199 SPPG, sehingga total menjadi 418. Dari 418 ini nantinya kita proyeksikan akan bisa memberikan pelayanan kepada sasaran penerima sebanyak 1.463.000 penerima manfaat. Dan juga dapur kita apabila nanti secara keseluruhan bisa operasional, ini akan dapat merekrut sebanyak 20.900 relawan. Nah, tentunya ini sejalan dengan tujuan pembangunan SPPG, tidak hanya memberikan asupan gizi pada sasaran penerima, juga harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar SPPG yang dibangun oleh Polri, juga akan menumbuhkan ekonomi sirkular, ekonomi sekitar di SPPG, karena SPPG yang dibangun membutuhkan yang pertama adalah bahan pokok, kebutuhan ini bahan pokok kita ambil dari baik itu dari petani, koperasi, UMKM, termasuk juga dari pasar terdekat yang ada di SPPG, sehingga harapan ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan untuk tujuan secara umum juga akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dan ini program MBG ini luar biasa baik sekali, dan harapannya ini bisa
didukung oleh seluruh pihak untuk bisa tidak hanya mencerdaskan, meningkatkan sumber daya manusia, tapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik, jadi sudah banyak tersebar ya Pak dari Aceh sampai Papua. Betul. Nah, kalau Pak Iwan, bagaimana Anda melihat dampak kehadiran SPPG Polri ini bagi penerima manfaat pada khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnya? Iya, kalau kita lihat pergerakan Polri dalam membangun SPPG ini kan sangat cepat sekali. Ini kalau dikatakan tadi sudah 400 lebih SPPG sudah terbangun. Saya kira memang beberapa dampak positif yang akan terjadi adalah yang pertama ini kan program Presiden Prabowo ini bukan keluar dari spontanitas, tapi memang kalau saya lihat keluar dari kajian yang mendalam dan melihat visi masa depan yang jauh. Ini kan target terdekat ya. Ini target terdekatnya adalah membentuk generasi emas di 2045 ya kan. Nah, untuk membangun generasi emas 2045 ini tentu MBG ini merupakan investasi yang sangat luar biasa menurut saya ke depan untuk mencapai target itu. Nah, dampak kepada anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar ini kan gizi bisa terpenuhi dengan baik, kemudian dengan gizi itu terpenuhi dengan baik, maka secara mental juga anak-anak ini tumbuh dengan baik. Kemudian saya yakin dengan gizi terpenuhi, kemudian mental yang baik, ke depan akan menjadi generasi yang bisa menjadi lebih baik dan bahkan kontribusi untuk bangsa dan negara juga akan semakin besar kalau kita perhatikan gizi anak dari sekarang. Sehingga target 2045 nanti generasi memang menjadi generasi emas. Kemudian terhadap masyarakat sekitar, saya kira memang Polri selain melakukan penegakan hukum, memang ada tugas pemberdayaan masyarakat. Nah, ketika misalnya Polri berperan aktif dan masif di masyarakat, termasuk terkait pembangunan SPPG dan berperan di MBG ini, saya kira memang selain membuka lapangan pekerjaan, kemudian menyerap pangan lokal dan sebagainya, ini juga ketika lapangan pekerjaan itu masif tumbuh di masyarakat bawah, saya kira potensi kenakalan remaja, ya kan, potensi pidana yang terjadi di masyarakat, saya kira akan bisa diminimalisir juga dari dampak kehadiran SPPG ini. Baik Pak Danang, ini selain kuantitas, SPPG Polri juga tentunya menjamin kualitas kebutuhan MBG. Seperti apa pelaksanaannya Pak? Ya, jadi untuk SPPG yang dibangun Polri ini, yang pertama kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh BKN, baik itu spesifikasi bangunan, kemudian spesifikasi untuk bahan pokoknya, termasuk produksinya sampai ke distribusi. Yang menjadi salah satu kekhasan SPPG Polri adalah Polri dalam mendistribusikan produk makanan MBG ini yang diolah oleh SPPG, sebelum didistribusikan wajib dilakukan tes security food. Ya. Kita punya tenaga nakes, baik itu di tingkat Mabes Polri sampai ke Polda dan Polres. Nah, ini yang kita berdayakan untuk membackup, membantu SPPG yang kita bangun. Nah, tenaga nakes ini akan melakukan tes security food dengan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan test kit, yaitu menggunakan reagen khusus untuk mengetahui adanya zat-zat kimia yang berbahaya yang dimungkinkan nanti bisa mengganggu kesehatan penerima manfaat. Demikian juga dilakukan metode tes dengan organoleptik, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung, kemudian melakukan penciuman, pembauan, termasuk juga mencicipi dari makanan yang diproduksi. Sehingga harapannya makanan ini mempunyai standar, baik itu standar kualitas, kesehatannya, termasuk higienisnya, sehingga ini didistribusikan kepada sasaran penerima, kita pastikan layak untuk dikonsumsi dan punya standar yang tinggi. Sehingga ini menjadi
kewajiban dan KAS kita pastikan seluruh SPPG di lingkungan Polri harus memenuhi standar itu, sehingga kita mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi sasaran penerima yang menerima manfaat, khususnya produksi makan yang dikelola oleh SPPG Polri ini. Baik, tadi kalau Pak Danang sudah menjamin kualitas MBG ini agar aman dikonsumsi anak-anak, kalau dari Dr. Tan selaku ahli gizi, bagaimana sih Dok takaran makanan yang tepat untuk anak-anak usia sekolah? Iya, kabar baiknya adalah ini nanti akan dikelola juga oleh Kepala Bayangkari ya. Nah, Kepala Bayangkari adalah para ibu yang sebetulnya sudah cekatan nih mengurus anak-anaknya sendiri di rumah. Jadi kita harapkan bahwa para ibu ini juga sudah terbiasa untuk memberikan bekal kepada anaknya di sekolah dan sebagainya. Nah, bicara tentang soal takaran, tentu saja sebelum kita bicara takaran tentu kita bicara tentang isinya nih. Ya, jadi MBG itu harusnya mempunyai suatu kalori yang sepertiga dari total kalori sehari-hari, karena tentu saja MBG tidak bisa memenuhi semua kalori yang tercapai pada satu hari. Ini hanya diberikan untuk satu kali makan, misalnya makan siang. Nah, dalam makan siang itu tentu saja untuk balita tersendiri ya, tidak seperti ini. Tetapi kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah, kita sudah bisa mengikuti konsep isi piringku, di mana separuh dari makanan kita itu setiap kali makan harus ada sayur dan buah. Mbak tahu nggak? Ternyata menurut survei kesehatan Indonesia, orang Indonesia yang kurang makan sayur dan buah, kurang loh Mas, kurang loh Pak. 96% lebih. Wow, banyak ya Dok? Betul, jadi program MBG ini sebagai juga suatu sarana untuk membuat anak-anak kita juga rajin makan sayur dan buah. Betul. Karena orang Indonesia yang kurang makan sayur dan buah itu sebanyak 96 lebih dari persen dari populasi kita. Dan tentu saja sebelah kiri yang Anda lihat adalah tentang lauk dan makanan pokok. Makanan pokok nggak usah ditanya, orang Indonesia tuh pinter makan nasi, makan apapun. Tetapi yang tentang lauk ini juga penting. Bagaimana MBG juga bisa memperkenalkan bahwa selain digoreng, tentu makanan khas Indonesia itu banyak banget. Ada yang dipepes, ada yang dipange kata orang Sumatera, ada yang dibikin ikan kuah asam dan sebagainya. Jadi sekaligus MBG juga bisa mempertahankan kalau mau adalah suatu pelestarian dari menu-menu tradisional kita yang justru jauh lebih bermanfaat ketimbang menggunakan bumbu buatan, ketimbang dimasak seperti menu orang asing. Ya, walaupun ya kita sudah terkontaminasi banyak sekali dengan menu-menu orang asing itu. Baik pemirsa, sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama: pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Jangan ragu melapor ke 110 atau call center Polri lainnya. Mari kita jaga lingkungan bersama, tetap aman, nyaman, dan tentram. Salam presisi.
Masih bersama saya Syafa'ati Suryo di program Polri Presisi. Pak Danang, kita lanjutkan kembali. Dalam pembangunan SPPG Polri ini, Kapolri menggarisbawahi percepatan berbasis kolaborasi pentahelix. Ini seperti apa penerapannya? Ya, bisa kami jelaskan bahwa program makan bergizi gratis ini menjadi program pemerintah, khususnya yang saat inilah dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Namun demikian, kalau kita lihat bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab hanya dari Badan Gizi Nasional, tapi menjadi tanggung jawab bersama, baik itu kementerian lembaga, pemerintah daerah, elemen masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada untuk bisa mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Demikian juga penggarisan bawah dari Bapak Kapolri dalam program makan bergizi gratis Polri ini dengan kerjasama pentahelix ini adalah melibatkan berbagai unsur, mulai dari unsur pemerintah, dari Mendagovernment, kita kerjasama dengan kementerian lembaga, mulai dari TNI, Kementerian Dikdasmen, misalnya dengan Dikdasmen kita kerjasama untuk menentukan calon penerima manfaat anak-anak sekolah, berapa yang sudah terlayani, berapa yang belum, kemudian wilayah mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus, gitu ya. Termasuk juga dengan pihak-pihak lain seperti akademisi. Kita perlu melibatkan akademisi dalam ini, bagaimana mulai dari pemberian gizi yang tepat, gizi yang baik untuk menu makanan, kemudian bagaimana mengelola dapur itu yang memenuhi standar kesehatan, standar sanitasinya, termasuk juga bagaimana edukasi kepada sasaran penerima. Pada anak-anak sekolah yang penerima manfaat, tidak hanya kita berikan makanan bergizi, tapi juga perlu edukasi, baik edukasi terkait dengan pola makan yang sehat, pola makan yang gizi berimbang, termasuk juga bagaimana memberdayakan makanan lokal. Bagaimana makanan lokal ini bisa dimanfaatkan dan juga disosialisasikan dan menjadi makanan yang nanti bisa dikonsumsi menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat. Termasuk juga kita libatkan dari sektor privat, mulai dari UMKM, koperasi, kemudian supplier. Ini harapannya bisa membuka peluang, menggerakkan ekonomi, usaha masyarakat sekitar, sehingga ini juga mendukung program MBG dan juga bisa mendukung ekonomi keberlanjutan. Demikian juga kita libatkan untuk civil society, kita libatkan relawan untuk membuka ruang pekerjaan, juga kita libatkan Bayangkari ini supaya tidak mengganggu tugas Polri, tapi Bayangkari sebagai istri-istri anggota Polri ikut berperan aktif untuk ikut mengelola SPPG ini untuk bisa berkontribusi dalam pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dengan melibatkan media, ini bagian dari keterbukaan, juga bagian dari transparansi program MBG yang dijalankan Polri ini. Polri siap menerima masukan, evaluasi dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan, menyempurnakan program MBG ini dengan tujuan adalah bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan juga mengurangi terjadinya gangguan-gangguan yang bisa berdampak pada sasaran penerima. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua, bagaimana kita bekerja sama, berelaborasi, bersinergi untuk mensukseskan program makan bergizi pemerintah ini. Baik, kalau menurut Dr. Tan, bagaimana kolaborasi yang dapat dilakukan SPPG Polri dengan pakar gizi untuk mendukung program MBG ini, Dok? Ya, tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Danang bahwa ternyata memang dalam satuan Polri sendiri kan sudah ada unit profesionalnya.
Jadi jangan salah, ada juga misalnya dokter Polri, ada ahli gizi Polri. So, itu sebetulnya sudah merupakan pelibatan. Nah, tentu saja tidak cukup barangkali tenaganya. Tentu kita bisa merekrut teman-teman sejawat ahli gizi yang lain dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada terjadi sesuatu kekurangan bahan pangan segala macam, itu kan bisa diusahakan juga dari penyusunan menu-menu yang sesuai ya. Jadi seperti misalnya kayak kemarin libur sekolah atau misalnya Ramadan, di mana tidak memungkinkan untuk anak mendapatkan makan siang secara utuh, maka bisa dibagi dalam bentuk yang lebih awet, tetapi tidak harus makanan-makanan yang sifatnya ultra proses. Nah, itu gunanya kenapa ahli gizi bisa menyusun ada arem-arem yang bergizi, ada kudapan lain yang justru itu bisa membuat anak-anak tetap mendapatkan haknya makanan yang bergizi tetapi bukan yang ultra proses. Baik, selain kolaborasi dengan pakar gizi ini Pak Danang, SPPG Polri juga berkolaborasi dengan koperasi dan UMKM. Seperti apa bentuk kerjasamanya? Ya, bisa saya jelaskan bahwa kita menjalin kerjasama khususnya untuk pemenuhan bahan baku ini dengan pihak koperasi, dengan UMKM, khususnya UMKM yang menyiapkan bahan kebutuhan pokok untuk kebutuhan SPP kita. Karena setiap hari kita melayani minimal antara 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat, otomatis kita memerlukan kebutuhan bahan pokok ini yang dalam jumlah banyak dan juga yang segar. Karena setiap hari kita menerima bahan pokok, kemudian kita olah dalam hari itu juga. Kita tidak simpan dalam waktu lama, dan untuk itu kita perlu melakukan kerjasama dengan UMKM masyarakat yang ada sekitar SPPG. Kita mendatakan kebutuhan mulai dari kebutuhan karbohidrat, mulai dari tepung, beras, kemudian protein, mulai daging, ayam, kemudian telur, kemudian ikan, termasuk juga sayur mayur, kemudian buah-buahan, termasuk bumbu. Ini kita datakan supplier mulai dari UMKM yang ada di pasar-pasar induk yang ada sekitar SPP kita, termasuk juga para koperasi yang mempunyai anggota-anggota yang mempunyai produksi, misalnya produksi baik itu pertanian, produksi peternakan, kita lakukan kerjasama karena harapannya distribusi atau kebutuhan bahan pokok ini bisa tercukupi setiap hari dan mempunyai kualitas yang baik dan juga fresh, dan nantinya juga bisa diproduksi dan didistribusi kepada sasaran penerima ini sesuai dengan standar kualitas dan juga diharapkan bisa dalam kondisi fresh, sehingga Polri senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya untuk bisa menyediakan bahan makan untuk MBG ini untuk bisa mendukung program MBG ini. Baik Pak Iwan, bagaimana Anda melihat dampak positif kolaborasi Polri dengan koperasi atau UMKM dalam program MBG ini? Ya, kalau kita lihat dampak positif ya, karena memang pemerintah ini kan selain ada program MBG, ada juga pembentukan koperasi merah putih ya. Nah, saya kira memang harus ada kolaborasi antara program MBG dengan koperasi ini, karena seperti yang dikatakan tadi untuk pemenuhan bahan baku, kemudian yang lainnya itu perlu kolaborasi. Kemudian UMKM ini kan sangat penting sekali, apalagi Indonesia ini sangat bertumpu ekonominya pada UMKM juga. Ini menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup besar juga. Ketika UMKM ini hidup, ketika UMKM ini dinamis, apalagi bisa berkolaborasi dengan SPPG Polri, saya kira UMKM ini akan menyumbang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dengan koperasi merah putih yang sekarang dibentuk oleh pemerintah sebanyak 80.000 koperasi itu, saya kira perlu kolaborasi yang masif. Bagaimana mereka bisa berkontribusi juga, karena
bagaimanapun ini kan program yang sangat ambisius dan besar sekali, kebutuhan termasuk untuk bahan pokoknya, kemudian distribusi dan sebagainya, perlu kolaborasi yang masif dengan segala pihak termasuk koperasi dan UMKM ini. Baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama: pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba, selamatkan generasi emas bangsa. Ya, masih bersama saya Syafaati Suryo di program Polri Presisi. Baik Pak Danang, bagaimana upaya SPPG Polri dalam pemanfaatan pangan lokal? Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa Polri dalam ini senantiasa mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam ini adalah Badan Gizi Nasional, dalam pemanfaatan atau penggunaan bahan pangan ini kita mengikuti aturan bahwa menggunakan bahan pangan lokal yang fresh, sebagaimana disampaikan Dr. Tan, tidak menggunakan produk-produk ultra processed food, ya. Jadi kita mengutamakan adalah produk-produk bahan pangan yang fresh dan juga lokal, baik itu mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk juga karbohidrat. Kita upayakan adalah produk-produk lokal semua, termasuk juga bahan-bahan lokal yang ada di beberapa wilayah, mulai bahan itu seperti sagu, gitu kan, di beberapa wilayah, misalnya di Riau, di Kepri itu diolah menjadi mie sagu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan dalam menu makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG kita, termasuk juga wilayah tertentu yang mempunyai kekasan dalam produksi baik itu sayur mayur, kemudian juga buah-buahan, kita sesuaikan sehingga setiap daerah mempunyai kekasan produk bahan baku sendiri, dan itu kita dorong untuk bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan produksi makan lokal. Demikian juga untuk
edukasi kepada penerima manfaat. Kita dalam memberikan program makan bergizi ini juga diberikan edukasi bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan termasuk makanan lokal yang mulai karbohidrat. Di daerah Papua ini ada umbi-umbian, keladi, itu juga dijadikan pemahaman kepada sasaran penerima ini yang nantinya harapannya juga sasaran penerima ini menjadi penerus, menjadi agen perubahan, juga mensosialisasikan minimal di lingkungan keluarganya, di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga pangan lokal ini tetap akan menjadi sumber bahan pokok yang nantinya bisa tetap dijadikan salah satu sumber bahan pokok di masyarakat. Demikian juga kita senantiasa melakukan survei, melakukan penelitian terhadap menu makanan yang diberikan kepada sasaran penerima. Baik itu kita langsung tanyakan kepada pihak sekolah, termasuk kita mengevaluasi dari sisa-sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi, dan kira-kira menu apa yang disukai oleh anak-anak sekolah, penerima manfaat, ini yang menjadi bahan kita untuk menyempurnakan dan untuk menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari penerima manfaat itu. Baik, karena di setiap daerah juga memiliki kekhasan pangan masing-masing ya Pak Danang. Betul. Lalu kalau dari Dr. Tan, bagaimana Anda melihat pangan lokal ini dapat memenuhi target kebutuhan MBG? Bisa banget ya, karena kalau kita perhatikan di tanah air kita ya, coba cek ada nggak satu jengkal tanah yang sama sekali nggak menghasilkan apa-apa, ya. Cuma tinggal masalahnya adalah perkara lidah. Nah sekarang ini barangkali anak-anak dari generasi Gen Z ini, mereka lebih paham dengan rasanya sukiyaki, lebih paham dengan rasanya saus tiram. Padahal nasi goreng honje, kecombrang tuh Pak, kalau orang Sunda pasti ngerti honje. Itu enaknya setengah mati. Nah sekarang bagaimana mereka juga bisa ngerasain, oh honje itu enak ya. Nggak ada loh honje di negeri orang. Atau misalnya kayak andaliman, itu adalah salah satu bumbu yang terdapat di Sumatera. Lalu ada lagi kekhasan misalnya di Kalimantan ya, kita punya bebek alabio. Nah bebek alabio tuh gizinya tinggi banget. Nah jangan sampai nanti yang gizinya bagus-bagus nih ya, seperti yellowfin tuna dari Labuan Bajo, semua diekspor nih, diekspor ke negeri orang hanya karena peternaknya dan penangkap ikannya nelayannya cuma pengen dapat uang banyak. Nah sekarang kalau seandainya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang pantas, harga yang layak, UMKM-nya berjalan dengan baik, maka kita juga bisa mengontrol harga. Nggak bisa dimainin sembarangan oleh kartel. Dan insya Allah masyarakat sekitar juga bisa ikut membeli dengan harga yang pantas itu. Jadi tujuan dari MBG ini sebetulnya sasarannya kalau dijalankan dengan baik dan benar, ini imbasnya luas banget loh Mbak. Bukan cuma sekedar anak kita tuh kenal dengan pangan lokal, tetapi orang Indonesia harus makan dari tanah airnya. Itu adalah suatu janji yang tidak boleh dirubah. Jadi karena banyak diimpor, jangan sampai malah orang luar ya yang itu kejadian Mbak, dengan zaman sekarang Mbak, pernah tahu nggak yang namanya kelapa? Sekarang kelapa mahal, Bo. Ya kelapa kita tuh sekarang diekspor ke negeri orang, ke Cina. Kemarin dulu yang sempat heboh karena orang mau lebaran kok nggak ada kelapa. Kelapa harganya 30.000 per butir. Jadi jangan sampai kita malah makan kemasannya kelapa instan. Baik, nah Pak Danang, lalu dengan pihak mana saja Polri ini bersinergi dalam rangka meningkatkan produksi pangan lokal, dan seperti apa bentuk sinerginya? Ya, Polri dalam ini bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga. Kita bersinergi mulai dengan Kementerian Pertanian untuk bisa mendukung atau mensuplai kebutuhan SPBG kita yang di daerah, mulai kebutuhan tadi saya sebutkan, mulai dari karbohidrat, kita bisa ada dari bahan selain beras kita manfaatkan umbi-umbian, kita manfaatkan keladi, termasuk juga kita kerjasama dengan Kementerian KKP untuk memanfaatkan hasil perikanan kita, baik itu perikanan laut maupun juga perikanan air tawar, karena
dalam menu MBG kita itu seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tan, kita harus memenuhi standar gizi mulai dari karbohidratnya, kemudian protein. Protein ini juga ada protein hewani, protein nabati. Gitu. Protein hewani kita bisa manfaatkan mulai dari hasil ternak dari masyarakat, apakah ternak unggas, kemudian juga telur, kemudian bisa produksi dari ikan dari laut yang seperti disampaikan Dr. Tan. Jangan sampai ikan-ikan kita ini kita kaya akan sumber ikan yang punya kualitas yang baik. Jangan sampai hanya diekspor terus masyarakat kita tidak menikmati sumber kekayaan alam kita yang melimpah, justru yang berkualitas. Dengan harapannya kita bisa kerjasama, bisa menekan harga, dan itu bisa dijadikan menu dalam menu MBG, sehingga anak-anak penerima manfaat ini akan mendapatkan menu yang baik, gizi yang baik dan seimbang, dan harapannya ini juga bisa akan meningkatkan kualitas dari anak-anak penerima manfaat ini. Dan tentunya kita menggandeng dari berbagai pihak untuk bisa memenuhi kebutuhan produk makanan lokal ini dengan baik kementerian, lembaga, dengan koperasi, dengan UMKM. Harapannya ini produk makanan lokal ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk mendukung program MBG, juga bisa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Baik, jadi pangan lokal banyak digunakan untuk memproduksi MBG ini. Kalau dari Pak Iwan, ini bagaimana sebetulnya dampak positif dari pemanfaatan pangan lokal untuk MBG? Iya, kalau saya lihat ada dampak ekonomi dan dampak sosial budayanya. Kalau dampak ekonominya, saya kan dari keluarga petani di ujung timur sana, di Bima NTB. Biasanya kita itu sebagai petani sudah lama sekali lebih banyak besar pasak daripada tiang. Maksudnya kita banyak biaya, tapi ketika panen itu panen raya, panen banyak seperti padi, seperti jagung dan sebagainya, itu harganya turun, harganya murah. Nah, dengan adanya program MBG ini saya kira sangat positif sekali, bisa menjaga kestabilan harga, justru yang akan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, secara sosial budayanya saya lihat kayak makanan-makanan khas, kayak di kampung saya itu kan ada daun kelor. Kita kan di sana biasa makan sayur kelor, kemudian ikan banyak, kemudian banyak peternak sapi, kambing. Tapi peternaknya jarang makan daging, jarang makan ikan, jarang makan ayam, karena dijual saja. Nah, dengan adanya MBG ini saya kira selain untuk itu bisa mengedukasi masyarakat juga dan memberi feedback juga kepada masyarakat. Baik, Pak Iwan, Pak Danang, Dr. Tan, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama: pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi.
kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Masih bersama saya Syafa Ati Suryo di program Polri Presisi. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan para narasumber. Pak Irjen Pol Danang, ini bagaimana SPPG Polri dapat turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Ya, terima kasih bahwa peran Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis ini salah satunya adalah mempersiapkan SDM-SDM unggul untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Salah satunya adalah peningkatan gizi anak bangsa ini melalui pemberian asupan gizi yang baik, mulai dari anak di dalam kandungan sudah diberikan pemberian gizi yang baik, kemudian anak-anak sekolah sampai SD sampai SMA. Ini harapannya dengan pemberian nutrisi dan gizi yang cukup, dia akan mendapatkan perkembangan otak dan juga konsentrasi belajar yang meningkat. Tentunya ini akan meningkatkan pertumbuhan yang bersangkutan, baik itu pertumbuhan fisiknya maupun juga kecerdasannya. Di samping itu bahwa dengan adanya SPPG Polri ini diharapkan bisa memberdayakan UMKM, memberdayakan petani lokal, dengan harapan bahwa dengan adanya kerjasama Polri dengan UMKM dan petani lokal ini akan memberdayakan kapasitas produksi, keterampilan manajerial, dan juga daya saing lokal. Ini harapannya juga mereka-mereka ini bisa tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, tapi juga pemberdayaan secara sosial, yang ini juga bagian dari ekosistem untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di samping itu bahwa adanya SPPG Polri ini diharapkan bisa memberikan transfer pengetahuan ataupun keterampilan, di mana bahwa nantinya akan di dapur-dapur SPPG ini kan kita akan rekrut tenaga-tenaga atau relawan, akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk masak di dapur, masak dengan berbagai menu menu makan, baik itu menu-menu lokal, menu-menu yang disukai oleh anak-anak, dan ini juga memberikan pengetahuan, memberikan transfer pengetahuan kepada relawan-relawan yang kita rekrut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah membentuk karakter disiplin kepada sasaran penerima. Kita akan mewajibkan sasaran penerima untuk membawa alat makan sendiri sebagai tanggung jawab dia untuk mengkonsumsi makanan yang kita bagi, dan itu juga mengajarkan pola hidup yang sehat, mengantisipasi untuk tidak dia beresiko terjadinya terkena penyakit atau bakteri. Baik, karena peningkatan kualitas SDM diawali dari perbaikan gizi ya, Betul. Pak Danang. Ya, Dokter Tan, bagaimana Anda kemudian melihat program MBG ini bisa mewujudkan generasi sehat 2045? Iya, generasi kita adalah generasi yang harus makan sekali lagi dari tanah airnya. Kita harus juga bisa melibas mitos bahwa di dalam MBG selalu dibagi ada protein hewani. Jadi jangan sampai tahun 2025 nih masih ada yang mengatakan jangan banyak makan makan telur
sayur nanti bisulan. Sedih nggak sih? Jangan makan lele, katanya ada apa namanya, ada antibiotiknya. Jangan makan ikan, nanti ada merkurinya. So saya pengen suatu hari insya Allah anak Bali dapat lobster. Kenapa tidak anak Bali, anak NTB bisa dapat lobster di dalam menunya, insya Allah. Dan kita juga nggak boleh cuma sekedar makan sayur bening saja. Udah nggak layak anak kita seperti itu. Jadi anak kita tiap hari harus makan rotasi beragam, ada telur, ada daging, ada ayam, ada lobster bahkan, ada bebek. Lalu kemudian dia juga berhak untuk makan ikan dan harus dijauhkan daripada hoax. Karena dimanapun kita akan mulai Pak Danang, itu selalu ada hoax. Ya, jadi ini mengerikan sekali. Barangkali dari Cyber Polri juga harus bisa menyisir nih, karena itu juga sedang beredar dalam apa namanya tayangan-tayangan atau seliweran dari media sosial. Ya, jadi jangan makan ayam potong, nanti bisa kena kanker. Nanti wah ini apa-apaan lagi nih. Jadi setiap kali kita punya niat baik selalu ada aja yang nyebarin hoax. Nah ini PR dari Polri juga tuh Pak. Baik, Pak Iwan, lalu kebijakan seperti apa yang diperlukan agar program MBG ini dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia? Iya, yang perlu dilakukan adalah kebijakan yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, profesional. Yang ketiga itu pengawasan dan evaluasi yang harus dilakukan terus-menerus. Monitor gizi, kemudian monitor error. Jangan ada error sedikit pun. Karena apa? Karena satu dapur misalnya ada error seperti ada makanan basi, padahal kan itu satu, tapi viralnya se-Indonesia. Dan itu bisa melakukan delegitimasi terhadap program ini, sehingga orang membicarakan di media sosial, aduh ini MBG tidak benar dan sebagainya, padahal yang salah hanya satu atau dua gitu kan. Nah, bagaimana itu tidak terjadi, itu harus dilakukan dengan monitor dan evaluasi dengan tenaga profesional yang disiplin. Makanya kita berharap banyak kepada Polri yang terkenal dengan disiplinnya untuk melakukan kerja-kerja profesional seperti itu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya untuk masing-masing narasumber, tapi mohon dijawab singkat saja ya. Pak Danang, apa harapan terhadap program MBG, khususnya terhadap SPPG Polri dalam rangka menghadapi visi Indonesia Emas 2045? Singkat saja Pak Danang. Terima kasih. Polri dalam ini mendukung program pemerintah untuk percepatan pembangunan SPPG di seluruh Indonesia dan juga percepatan dalam pemberian pelayanan kepada sasaran penerima. Harapannya Polri punya kontribusi dalam mensukseskan program pemerintah ini. Baik, kalau dari Dr. Tan, harapan terhadap program MBG khususnya SPPG Polri dalam rangka menghadapi visi Indonesia Emas 2045? Semua yang baik harus dijalankan dengan benar. Sebaliknya semua yang katanya benar juga harus dijalankan dengan kebaikan. Itu aja. Jadi insya Allah anaknya sehat, negaranya kuat. Amin. Silakan Pak Iwan. Iya, kita berharap ke depan dengan SPPG Polri dan MBG secara umum bisa benar-benar mewujudkan generasi emas 2045 sehingga membentuk generasi yang bukan generasi sumbu pendek, bukan generasi yang suka tawuran, tapi memang generasi yang punya pikiran besar, punya cita-cita besar untuk kesejahteraan diri dan keluarga untuk bangsa dan negara ke depan. Baik, kita harapkan SPPG Polri ini dapat berkontribusi secara masif dan positif bagi MBG di Indonesia sehingga nantinya anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat untuk menciptakan visi Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah perbincangan kita bersama para narasumber. Tadi ada Bapak Irjen Pol Nurworo Danang selaku Wakasatgas MBG Polri, kemudian juga ada Dr. Tan Shot Yen, ahli gizi, dan juga ada Bapak Iwan Setiawan, pengamat politik dan Direktur IPR. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu telah hadir di program Polri Presisi. Dan pemirsa, terima kasih kepada Anda yang sudah bersama kami selama 1 jam. Saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.